Oke, itu tadi biasanya saya ada di studio. Kenapa saya ada di sini sekarang? Karena kebetulan saya kurang enak badan. Terus hostnya pun lagi izin sakit gitu kan. Jadi mungkin karena ini pancaroba kali ya. Terus kita agak serem-serem juga nih kan karena musim COVID. Ya akhirnya kita secara remote lah gitu kan. Nah makanya tadi ada sedikit gangguan teknis gitu kan karena uh, kita terpisah-pisah gitu. Jadi agak-agak di luar dugaan hari ini kita terpisah-pisah. Jadi tadi ya ada problem sedikit di jaringannya. Tapi tetap kita nggak mau ngecewain. Kita tetap akan adakan webinar meskipun agak terlambat ya. Kita agak terlambat 1 jam mungkin dari jadwal sesungguhnya. Tadi karena banyak kendala yang tidak diduga-duga hari ini. Ya, semoga semua yang ada di ya ini saya juga harus mungkin teman-temannya pada belum tahu juga ada yang belum tahu ya. Jadi lagi musimnya sekarang ini lagi pancaroba, jadi benar-benar harus jaga kesehatan deh. Agak agak gawat juga nih, agak bahaya gitu kan. Saya biasanya ditemenin sama teman saya, ini sekarang saya sendirian gitu kan. Jadi karena sendirian gini, ya terpaksa saya melakukannya sendirian semua lah, gitu kan. Oke, jadi kita mau coba mulai aja ini, kita tunggu bentar ya, lagi pada masuk semua lagi. Kalau mau ada yang tanya-tanya boleh raise hand, nanti saya buka mic-nya. Jadi oke, hari ini kita akan belajar soal masalah augmented reality. Mungkin kalian sudah banyak tahu lah, karena mungkin sekarang sudah mulai trending ya. Berawal dari virtual, dulu sih awalnya augmented reality sebetulnya yang pertama sih gitu kan. Kalau kita pernah lihat film-film pesawat tempur gitu kan, film jet, Top Gun misalnya gitu kan, di dalam HUD-nya yang untuk target musuhnya itu juga menggunakan sebetulnya kita sebut bilang augmented reality juga zaman dulu lah, tapi zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Jadi sebetulnya teknologi itu teknologi lama, tapi karena teknologinya ini baru bisa dikembangkan lebih canggih, sekarang semua orang bisa memiliki, maka ini akan berkembang lebih lanjut ya. Tapi sebelum saya mulai tutorialnya, ini suaranya jelas nggak atau kurang jelas? Suaranya cukup jelas atau kurang besar? Jelas, jelas. Cukup jelas ya. Oke, ini kita bentar lagi akan mulai, sudah hampir datang semua ya. Oke, saya sudah share screen, saya sudah bagikan tadi PowerPoint-nya, gitu kan. Itu cuma shot doang ya istilahnya. Jadi nanti akan kita jelaskan secara perlahan-lahan, terperinci. Mungkin kasusnya di sini diharapkan sudah memiliki spek yang tadi ya, kalau mau mengikuti dari awal ya. Spek yang saya taruh di PowerPoint, kita ada OS-nya, bisa pakai Windows, bisa pakai Mac. Kita harus juga ada Unity-nya. Juga nanti kita mungkin saya akan skip beberapa yang harus perlu di-download karena mungkin text time banget ya kalau download plugins-nya. Jadi saya sudah download terlebih dahulu. Kan. Di sini juga kita nanti akan belajar nyuri model lah. Itu sebetulnya bukan hal yang baik ya. Tapi kalau tidak diperjualbelikan untuk hanya semacam tutorial, is oke lah. Tapi jangan ditiru untuk dijual kembali ya, apalagi dikomersilkan. Karena itu pasti akan melanggar license. Jadi keep safe aja, tetap bertanggung jawab, gitu kan. Di sini tidak ada komersial sama sekali, webinarnya juga tidak berbayar. Oke, ada yang resen, silakan Rahmat, ada pertanyaan? Tahu. 99 juta itu lah kayak dia. Ada ini bisa saya minta ditutup dulu kali ya untuk di mute dulu sama saya dulu semuanya ya. Nah. Oke, saya mute dulu.
Oke, Rahmat, ada yang mau ditanyakan? Tes hand atau oke, ya semua ya. Oke, kita mulai aja dari PowerPoint pertama untuk preparation ya. Jadi saya mulai sekarang, kita mulai aja. Jadi sebetulnya ini saya akan gabungkan AR Core-nya, nggak murni AR Core ya, saya gabungkan ke fungsionalnya si Vuforia. Nanti saya jelaskan apa itu AR Core, apa itu Vuforia gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita yang terbatas, nggak mungkin saya build dari scratch semua. Tapi setidaknya yang belajar di tujuannya webinar ini diadakan adalah biar kalian semua bisa sedikit mengenal bagaimana sih mudahnya zaman sekarang untuk membuat suatu aplikasi augmented reality ya. Gitu kan. Yang mungkin kalau zaman dulu tuh agak lebih susah karena banyak library atau game engine yang belum mensupport tadi ya untuk augmented reality atau virtual reality atau mixed reality nantinya seperti itu. Oke. Di sini tentunya yang tadi saya bilang harus dipersiapkan dulu. Tentunya OS-nya, terus engine game-nya, terus di sini juga saya menggunakan Vuforia, terus semacam bukan native kamera sini, native gallery ya. Terus tadi untuk modelingnya kita akan curi-curi sedikit dari game-game yang sudah ada. Kita bisa menggunakan BlueStack Tweaker, Asset Studio. Terus di sini kita akan modif nanti model-modelnya. Kita bisa menggunakan 3D Studio atau di sini juga ada aplikasi namanya 3D Exchange. Di sini cukup bagus aplikasinya, dan tapi dia kecuali yang Blender ya itu tidak berbayar, yang sisanya itu berbayar ya. Jadi mungkin kita perlu tahu apa sih perbedaannya. Orang sering bilang ada augmented reality, ada orang sering bilang virtual reality, ada orang sering bilang mixed reality. Oke. Ada pertanyaan Kak Afi Kusuma? Silahkan di-unmute kalau ada pertanyaan. Nanti kita sesi tanyanya kita pas itu aja ya, pas nanti kita sudah mau masuk satu session baru kita ada pertanyaan ya. Oke. Mungkin kita mulai dulu dari pengertian augmented reality. Jadi di sini sih ada ahli lah gitu ya, Haller, Billinghurst, dan Thomas itu dia melakukan riset augmented reality gitu kan. Jadi dia mendefinisikan kalau augmented reality itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang memperbolehkan penggabungan secara real time terhadap digital content. Jadi menggabungkan antara konten digital yang ada mungkin di handphone kalian atau di komputer atau di screen kalian itu dengan realitas ya. Awal muasalnya sih ibaratnya orang pengen mendapatkan informasi yang lebih. Nah, tapi informasi ini mau ditaruh di mana gitu kan. Berarti dia itu harus ditaruh di tempat media digital gitu kan. Tetapi yang tetap memproyeksikan keadaan realitas di sekitarnya. Mungkin di sini kalau yang udah seumuran saya kali ya, yang sudah agak-agak berumur gitu, sering nonton film Dragon Ball kali ya. Itu saya pertama kali melihat orang pertama kali memakai augmented reality ya, atau mungkin kita bisa bilang mixed reality itu, yaitu apa sih, yang si Besita itu loh, kan dia punya kayak alat tuh untuk mengukur kekuatan gitu kan. Atau mungkin kalau kalian pernah lihat film-film Top Gun gitu kan, semua yang ada di HUD kapal pesawatnya itu ya menggunakan augmented reality juga, hanya secara teknologinya dia medianya pemantulan kaca ya istilahnya ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke screen handphone kalian gitu istilahnya, atau screen komputer kalian. Di sini banyak macam-macam ya sekarang ya, udah berkembang banyak sekali. Kayak ada SDK yang dikembangkan oleh Augment, Vuforia, Bikitut, VLR itu SDK-SDK yang bisa kita pakai untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi augmented reality. Oke. Nah, contohnya apa sih kalau augmented reality yang sering banyak kita tahu zaman sekarang, yaitu aplikasi Pokemon Go ya. Itu mungkin sangat booming dan mungkin sekalian kenal semua ya, yang sering pernah main gitu kan ya. Ya seperti itulah contohnya augmented reality. Jadi menggabungkan antara digital dengan keadaan sekitarnya. Contohnya di sini ada kayak ular-ularan gitu kan, istilahnya kan Onyx gitu kan.
itu seakan-akan ada di dunia realitas, padahal itu hanya ada di screen kamera kita gitu kan. Jadi dia bisa memproyeksikan, bisa mempredik kira-kira seakan-akan si makhluk monsternya itu ada di jalan trotoar gitu misalnya seperti itu. Jadi ibaratnya dia bisa menggabungkan, tapi tetap harus ada device-nya ya. Jadi harus ada alatnya untuk menampilkan, untuk memproyeksikannya. Nanti ada juga yang kita sebut namanya virtual reality ya. Kalau di sini ini lebih simulasi tanpa melibatkan dunia realitas ya. Jadi lebih mensimulasikan. Maksudnya gimana? Kalau tadi seakan-akan ada di dunia real, ya kan? Tetapi dimanipulasi digitalnya itu seakan-akan ada benda-benda objek digital yang ada di dalam dunia real gitu kan. Kalau di virtual reality itu gimana? Jadi semuanya itu simulasi gitu kan. Mungkin bentuknya kayak real, tetapi itu sebetulnya rekayasa digital. Contoh yang paling gampang mungkin kalau kita nonton film The Matrix kali ya. Itu udah advance lah ceritanya itu untuk dunia virtual reality gitu kan. Kenapa? Karena semua yang ada di The Matrix itu virtual gitu, bukan real gitu kan. Beda kalau kayak kita main Pokemon Go ya. Pokemon Go dunia digital ya masuk ke dalam dunia realitas menggunakan media tadi kan. Kalau virtual reality kita benar-benar mensimulasikan seakan-akan digital itu adalah realitas kita istilahnya. Jadi membangkitkan suasana 3 dimensinya. Di sini sudah banyak ya mesin-mesin dan platform-platform yang mengembangkan virtual reality ini ya. Biasanya game. Kenapa? Karena kita ingin si pemainnya itu benar-benar masuk ke dunia gamenya. Dan makanya di sini kayak PlayStation VR, Oculus Rift 5, HTC Vive, ya kan? Samsung Gear VR ini mengembangkan, ini produsen yang mengembangkan virtual reality ya. Jadi atau Google Cardboard mungkin gitu kan, istilahnya yang paling murah gitu kan, Daydream itu punya Google. Nah itu kita bisa seakan-akan kita sedang berkreasi ke Bali gitu kan. Padahal itu cuma foto 360 derajat atau video 360 derajat gitu kan. Tapi seakan-akan kita lagi wisata ke Bali gitu kan. Mungkin nanti masa depan ya kita pernah nonton film Star Trek mungkin ya, ada holodeck gitu ya. Ya itu termasuk virtual reality ya. Karena kita mensimulasikan dunia digital, dunia yang nggak realistas itu jadi reality kita gitu. Jadi perbedaannya tadi ya, kalau augmented reality itu memasukkan benda-benda objek-objek digital ke dalam dunia realitas. Kalau ini malah kita membentuk dunia realitas dari sistem digital gitu kan. Jadi perbedaannya di situ. Nah, yang contohnya di sini nih ada orang pakai main HTC Vive atau Oculus nih kayaknya ya. Atau HTC Vive, nih saya kurang jelas di sini. Ini seakan-akan dia mempunyai dunia sendiri nanti gitu kan, yang ada pesawatnya, ada, kalau ini masih mix ya, tapi kalau yang sesungguhnya ya benar-benar kayak game zombie gitu ya, benar-benar kita seakan-akan di dalam game zombie itu sendiri gitu kan, tanpa melibatkan unsur-unsur virtual gitu istilahnya kan, unsur-unsur realitas gitu kan istilahnya kan. Nah, yang terakhir ini mixed reality. Ini yang paling terbaru ya. Jadi ini sebetulnya gabungan antara virtual reality dengan augmented reality. Gampangnya seperti itu. Jadi bedanya apa? Kalau virtual reality tadi benar-benar manipulasi digital, kalau augmented reality itu bisa menambahkan informasi atau benda di dalam objek ke dalam dunia realitasnya kita gitu kan. Kalau mixed reality ini jadi menggabungkan keseluruhannya ya. Kita seakan-akan kita ada di dunia realitas, tetapi kita bisa memanipulasi lebih lanjut objek-objek digital yang ada di sekeliling kita. Dan objek digital itu juga bisa mempengaruhi objek yang real di dalam kehidupan kita juga gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Kenapa ya? Ini gabungan antara tadi ya teknologi digital yang untuk screen-nya, untuk software manipulasinya, pakai software lensanya kayak Digital Rift atau Oculus Rift gitu kan. Plus tadi ya IoT-nya gitu kan istilahnya kan. Contohnya di sini itu mungkin kalau kita tahu game Nintendo ya, game Nintendo apa sih namanya, home
home RC car gitu. Itu ada sih sebetulnya di saya coba share screen saya. Ini kalau kita lihat ke Google gitu ya, kita cari Nintendo Mix AR-nya ya. Nah, ini kita lihat di sini nih ada beritanya gitu kan. Ini yang paling baru nih dan ini sangat menarik gitu ya. Ini ada konsep mixed realitas gitu, mixed reality ya. Jadi di sini RC-nya beneran, game balapnya beneran. Maaf, remote control-nya mobilnya beneran. Tetapi di sininya kita menggunakan gabungan augmented reality dan virtual reality ya istilahnya ya di sini ya. Jadi kita main di game Switch-nya, seakan-akan nanti mobil-mobilan kita itu ada animasinya gitu kan. Tapi kita ngendaliin mobilnya itu beneran di dunia realitas gitu. Jadi kita mix antara virtual reality, antara augmented reality itu menjadi satu kesatuan dan ini cukup canggih ya istilahnya ya. Jadi kita bukan hanya di bendanya fisik harus ada juga, terus secara digital pun dimanipulasi juga istilah sama dia, istilahnya seperti itu. Jadi seakan-akan penggabungan. Nah, ini kalau misalnya ketabrak atau kena efek dari digitalnya, misalnya RC-nya gitu kan, RC-nya juga akan berhenti gitu kan. Jadi impact juga si dunia realitasnya. Nah, makanya kita sebut ini mixed reality. Oke. Nah, sekarang kita sendiri ada di posisi mana gitu kan istilahnya. Sekarang sendiri kita teknologi Google yang saat ini kita sedang menjalin ke mixed reality sebetulnya. Kenapa? Karena Google itu mengeluarkan teknologi namanya AR Core. Oke. Kalau misalnya di Apple itu AR Kit. Itu sekarang sudah masuknya ke XR ya, jadi experience reality gitu kan. Jadi mungkin kita sebut tadi ya tidak terlalu mixed reality tapi lebih ke experience reality-nya. Jadi kenapa sebut experience reality? Karena tadi ya dengan kameranya yang canggih sekarang dia bisa mengenali bidang datar dan objek-objek di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, saya bilang kamera yang sekarang, kenapa? Kamera yang sekarang itu sudah mengenal depth ya. Depth itu kedalaman. Jadi contohnya di sini kayak ada tangga ini dia bisa mendeteksi kalau ini lebih tinggi ketimbang yang di bawah di sini gitu kan. Jadi seakan-akan kalau dulu kita hanya taruh bidang datar atau kita augmented reality itu pengenalan bidang objek gitu kan. Sekarang dia bisa memprediksi bidang datarnya itu seperti apa. Gitu kan. Kenapa ini sangat revolusioner juga ya? Karena tadi dengan kita mengetahui tempat, gitu kan. Jadi ada 3 yang bikin revolusioner ya. Yang pertama tadi ya, motion tracking. Pergerakan kita dengan gyro dan accelerometer, kita bisa tahu posisi kita sedang ada di mana. Jadi kita bisa mendekati atau menjauhi suatu bidang objek yang secara digital. Jadi tentunya ketimbang kalau zaman dulu mungkin augmented reality harus pakai object tracking ya. Kita melihat suatu pattern objek, keluar bendanya. Nah sekarang dengan adanya AR Core ini, dengannya ada XR ini, experience augmented reality gitu kan, experience reality, kita itu dengan kapabilitas handsetnya si Android atau Apple itu bisa mengetahui posisi kita sedang bergerak di mana. Jadi kita bisa mendekati benda objek digital tersebut atau menjauhinya. Gitu kan. Terus kedua, dia bisa mengenal area yang tadi saya bilang ya. Jadi entah itu lebih tinggi, ini ada kayu di depannya, atau misalnya ada blocking di depannya, atau di sini lebih rendah, gitu dia bisa mendeteksi istilahnya. Tentunya ini juga dari teknologi kameranya ya. Terus kedua, tadi ya, depth perception, ini yang soal ketinggian tadi. Jadi si benda ini lebih dekat atau lebih jauh, atau di belakangnya, itu bisa tahu juga. Karena dia sudah menggunakan depth perception. Nah, masalahnya cuma satu sekarang. Mungkin nanti kalau kalian punya handphone, meskipun canggih handphonenya secara RAM ataupun si VGA-nya, kalau misalnya build-nya sebelum yang Google ngeluarin AR Core, itu kemungkinan tidak bisa menggunakan AR Core ini ya, library-nya ya. Tapi harusnya kalau yang build-nya 2019 ke atas dan handphonenya mid-end itu harusnya bisa. Untuk lebih pastinya mungkin kalian bisa dicari di di Google untuk spotlist device-nya ya.
untuk Spotify device-nya, untuk AR Core, itu nanti dia akan ada. Sudah modelnya bisa kalian cek sendiri apakah model kalian sudah support atau belum. Nah, di sini ada banyak yang sudah support. Kebetulan saya punya model yang low end, yang middle end lah gitu, zaman dulunya, tapi sudah support. Saya pakai Samsung A8, itu sudah support. Jadi kita bisa cek di sini nanti gitu kan, apakah handphone kalian. Tapi kalau yang official Google itu biasanya support. Ini saya Samsung A8 sudah support di sini termasuk, gitu kan. Nah, sudah hampir semua Samsung support sih. Yang tipe A atau tipe S ya istilahnya ya. MJ5 itu masih support juga, tapi mungkin ada beberapa yang tidak tersupport juga sih sebetulnya gitu kan. Samsung A8 support ya, tidak ada masalah gitu kan. Dan sekarang udah mulai banyak ya. Kalau dulu sangat sedikit, sekarang sudah mulai semua ditambahkan di modelnya, di model handphone yang lainnya gitu kan. Jadi ARKit juga nanti cuma iPhone tertentu yang akan support. Karena memang kameranya agak sedikit berbeda, dia kamera yang mengenal depth ya, istilahnya yang bisa untuk mendeteksi depth. Biasanya dia pakai dual kamera yang bisa saling sinkronis seperti itu. Oke. Jadi AR Core itu berarti jadi kehebatannya dia bisa mengenal environment-nya, tahu motion tracking juga, light estimation juga gitu kan. Jadi di sini juga kita seakan-akan bisa tahu kondisi cahaya ada di mana seperti itu kan. Oke, di sini sebetulnya ada sendiri untuk AR Core-nya dengan menggunakan Unity Engine, tapi saat ini kita masih menggunakan Vuforia ya. Kenapa? Untuk mempercepat. Kalau yang belum tahu Vuforia itu apa, Vuforia itu tadi yang kita sebutin depan itu ada SDK untuk membuat augmented reality ya. Jadi Vuforia itu suatu SDK, atau dia sekarang sudah dibeli sama HTC ya. Jadi dulunya dia berdiri sendiri, sekarang sudah dibeli. Dia itu mengembangkan platform untuk augmented reality, dan itu harus ada bayarannya sebetulnya. Tapi cukup worth it sih saya bilang, dan kita juga bisa tes dulu sebelum kita publish secara berbayar ya di situ ya. Kita bisa try dulu istilahnya gitu kan. Dulu sekarang PTC ya, dulu sih kalau nggak salah HTC, sekarang PTC, saya nggak tahu PTC itu apa. Jadi kita bisa cari tahu di sini untuk memang dia khusus untuk augmented reality. Jadi kita nanti yang di versi terakhir Vuforia versi 9 dia menggabungkan konsep AR Core-nya juga istilahnya di situ. Jadi namanya diberinya itu bidang, kalau nggak salah sih. Saya cek dulu nanti deh, di itunya saya lupa namanya, teknologinya apa gitu, itu baru istilahnya ya gitu kan. Dia bisa mengenai bidang datar juga, tentunya di situ dia juga menggunakan tadi ya fungsi AR Core-nya juga istilahnya. Oke. Mungkin kita langsung aja kita spin dulu Unity-nya. Kalau kalian pengen install Unity, saya sudah kasih linknya juga di PowerPoint-nya. Di sini ada PowerPoint-nya, saya kasih linknya untuk download Unity-nya. Dia sekarang Unity itu free, Unity Engine itu free. Jadi tetapi dia akan nge-charge kalian kalau kalian sudah mulai menghasilkan ya. Jadi di sini cukup fair. Dia hanya akan menge-charge kalian ketika kalian sudah menghasilkan di atas 1.000 atau 10.000 dolar gitu kan. Karena mungkin harganya juga nggak semahal itu istilahnya gitu. Jadi kalau kalian sudah, asumsinya mereka kalau mereka sudah bisa men-charge nilai harga segitu, itu kalau kalian sudah memiliki keuntungan sebesar yang tadi ya istilahnya ya. Jadi cukup menarik di sini. Kalian bebas menggunakan engine-nya. Dan tahu kalian sekarang kayak Mobile Legends sama Among Us, nah itu juga dibikin dengan Unity, percaya nggak percaya. Nanti kita buktikan. Jadi Unity jangan diremehkan gitu kan. Memang tampilan tidak sebagus Unreal, tetapi kalau konsep-konsep game-game yang sederhana ya, bukan sederhana dalam arti tidak memprioritaskan visual seperti kayak Mobile Legends dan Among Us gitu kan ya istilahnya ya. Itu ibaratnya bisa digunakan juga sebetulnya. Yang kita lihat di sini ada individualnya, ada yang bisnis dan individualnya. Oke.
Jadi di sini kalau bisnis memang cukup mahal ya. Tapi di sini dia juga disewain untuk server deployment-nya segala di sini. Jadi dia ada supportnya dan lain-lainnya. Tapi kalau yang misalnya kalian yang mau individual, kalian juga bisa download langsung di situ. Itu gratis, bisa kalian download ya. Kalau di sini saya nggak akan download karena saya sudah download untuk mempercepat waktunya ya. Saya akan buka Unity-nya. Oke. Di sini kalau kalian sudah menginstal Unity, pasti dia akan disuruh membuat suatu project baru ya. Pastikan kalau saya sekarang menggunakan versinya masih agak lama sih, ini versi berapa ini ya? Ini versi 2019 kalau nggak salah. Oh ya nih, 2019 versi .3 ya, jadi masih agak lama. Nah ini saya sudah bikin projectnya. Kalau kalian nanti mau bikin, kalian bisa new project 3D. Nah bebas di sini mau pakai nama apapun boleh. Hanya yang saya punya ini yang saya download itu bukannya versi lengkapnya, jadi saya harus install Vuforia packaging-nya juga ya. Karena itu text time banget nanti takutnya. Nah saya sudah siapin satu project namanya Augmented Reality. Kosongan juga sebetulnya, tapi sudah saya instalkan untuk Vuforia-nya. Oke, kita bisa buka Unity-nya. Terus saya juga sudah install juga BlueStack. Kalian pasti tahu BlueStack lah ya. BlueStack itu emulator di Android untuk main-main game. Kenapa kita menggunakan BlueStack? Karena kita pengen coba melihat apakah benar game Mobile Legends itu menggunakan Unity gitu kan istilahnya kan. Sekalian saya iseng pengen ngambil tokohnya game untuk dijadikan model kita, karena judul kita kan foto bareng sama karakter game ya kan. Ya mungkin kalau kalian sama Mobile Legends mungkin sudah kenal semua kali, dan kebetulan dia pakai Unity 3D gitu kan. Jadi untuk iseng-iseng boleh, tapi kalau misalnya kalian nanti publish dan itu berbayar, itu jangan sama sekali ya. Karena itu melanggar license mereka. Ingat, semua karakter dalam Mobile Legends itu berbayar. Jadi bukan gratisan, ada license-nya. Dengan hanya ini untuk edukasi aja, karena saya tidak bisa 3D modeling gitu kan, ya kita ngambil-ngambil aja deh. Gitu kan istilahnya kan. Di sini saya sudah install Mobile Legends ya. Jadi di sini ada sesi hackingnya sedikit lah gitu kan. Kalau bagi kalian yang suka iseng-iseng gitu kan, untuk diri kalian ya, bukan untuk komersial ya. Ntar saya dituntut lagi istilahnya. Jadi ini cuma untuk educational doang, tidak berbayar ya, gitu kan. Dan kita setuju kan di sini webinarnya juga tidak berbayar kan istilahnya kan. Oke, nanti kita akan tunjukkan gimana caranya untuk melihat apakah model-model tersebut bisa kita gunakan atau tidak, ya, seperti itu. Oke, di sini sudah terbuka Unity-nya. Kita bisa cek di sini game object. Kalau kita belum ada Vuforia engine di sini, berarti kalian harus menginstal engine Vuforia-nya. Ada dua cara. Pertama, kalian bisa download di Asset Store. Ini kan di sini bisa Asset Store. 3 cara sih sebetulnya. Asset Store atau kalian ke Vuforia-nya sendiri untuk download SDK-nya. Ini saya agak lambat nih internetnya. Nggak tahu dari kemarin agak kurang bagus internetnya, saya kurang tahu juga kenapa. Nah ini individual ya. Untuk student dan personal free, tetapi $100.000. $100.000. Jadi kalau kalian dalam 12 bulan ini menghasilkan $100.000, nah si Unity baru akan mencas kalian dengan tadi ya, lisensinya ya istilahnya ya. Tapi kalau kalian belum mempunyai penghasilan $100.000 sebelumnya ya, it's okay, masih free. Dan ini fair lah saya bilang, kenapa $100.000 itu sekitar hampir 100 juta ya, atau 1 M. Harusnya kalian sudah punya uang gitu kan istilahnya kan. Jadi ibaratnya tidak masalah untuk kalian membeli Unity. Oke. Di sini saya coba developer Vuforia dulu ya. Nah, di sini cara kedua ini kita bisa ke developer Vuforia untuk ngedownload engine-nya. Sini kita bisa download engine-nya, kita cari library yang untuk Unity, atau kita dari Asset Store ya, Asset Store. Oke, di sini kita bisa cari Vuforia.
pastikan sudah diinstal ya. Kalau di sini belum ada. Kenapa saya bilang kalau di sini belum ada? Karena untuk Unity yang terbaru biasanya sudah terbundling untuk fungsi Vuforia-nya. Mungkin karena sudah kerjasama kali ya. Nah di sini Vuforia Engine ini bisa kita dapetin dari Asset Store. Itu kalau mau, atau tadi ya kita bisa ke developer.vuforia.com, terus add Vuforia Engine to Unity Project, ya kan? Yang di sini kita download untuk dapetin package-nya. Kalau sudah dapat package-nya, nanti kita bisa import package-nya ke dalam Unity, itu pakai aset, import package, custom package. Kita bisa download untuk Unity-nya. Contohnya di sini saya download untuk, nah di sini ya, Vuforia package. Nah ini tinggal klik 2 kali, nanti dia akan extract dan akan menginstal ke dalam Unity kalian. Tapi kalau sudah ada, karena mungkin Unity kalian yang terbaru yang 2020 ya, kalian bisa langsung menggunakan untuk Vuforia Engine-nya. Oke. Ini siapin, terus kedua, saya juga sudah kasih link di PowerPoint-nya. Ini bisa kalian download. Karena kita akan menggunakan Android, berarti ada beberapa library Android yang perlu dipersiapkan. Ini saya kasih di Android platform, ya kan? Ini ada link yang bisa kalian download. Ini ada script-script yang bisa kalian download juga, gitu kan? Jadi nanti bisa kalian ikutin di situ, copy library-nya nanti. Nah, nanti kalau sudah di-download, nanti kita sebelum copy library-nya, kita jangan lupa untuk boot setting di sini. Kita ganti, pertama awalnya pasti kita settingan adalah Mac ya. Ini kita ganti menjadi Android. Kalau belum ada Android ya tentunya harus kalian install dulu untuk biar bisa deployment ke Android. Nah, nanti kita install, terus kita bisa switch project di sini. Switch platform. Yang di sini, nah kita bisa switch platform untuk ke Windows atau PC atau ke Android-nya. Nah, kita bisa switch platform. Jangan lupa itu kalau mau masuk ke, kenapa kita harus pakai Android? Karena pertama saya punya handphonenya Android, bukan iPhone. Kedua, untuk AR teknologi ini yang bisa didukung itu hanya mobile device ini ya. Kenapa? Karena tadi AR Core itu buatan Android, pertama. Kenapa web belum bisa? Karena web belum punya ada gyrometer dan accelerometernya. Sehingga tadi ya, tidak ada kamera bandulnya itu belum tentu disupport oleh si webnya atau desktopnya. Seperti itu. Yang disupport hanya saat ini adalah kalau tidak Android, ya iOS ya. Dan untungnya dengan menggunakan Vuforia ini, kalian nggak usah khawatir, dan Unity ini nggak usah khawatir, karena kita bisa import ini ke dua tempat ya, ke iOS bisa, ke Android bisa, ya kan, tanpa harus mengoding ulang. Dan cukup dipermudah ya istilahnya ya. Oke, kalau sudah di-download semua, kita harus mengkonfigurasikan Vuforia-nya. Itu ada di mana? Di Windows. Pertama kalian harus accept dulu ya, itu license-nya si Vuforia itu ada di Show Developer Agreement. Ini kalau belum di-accept dulu, harus agree dulu. Terus kedua, kalian akan menginstal key-nya, key license-nya. Tadi ingat ya, Vuforia itu harusnya berbayar ya. Tapi kita bisa masih coba demo-demonya. Oke. Nah, demo-demonya itu, nyoba demonya itu bisa, tapi tetap harus ada license key-nya. Itu bisa taruh di Vuforia Configuration. Tentunya kalau sudah terinstall Vuforia Engine-nya ya. Nanti di license key ini kita harus kasih key. Nah, key ini dapatnya dari mana? Key-nya akan kita bisa dapat dari developer Vuforia-nya. Di sini saya sudah, tentu kalian harus register dulu, kalian login dulu di developer engine-nya. Nanti bisa kalian get development key. Ini saya sudah bikin satu nih, Dewa Brata. Ya kan? Kita harus get dulu development key atau buy. Kalau buy yang penting yang license ya. Kalau yang untuk demo-demo kita bisa get biasa. Oke, get development key di sini. Ya kan? No charge, tapi dia ada batasannya ya. Di sini misalnya saya bilang untuk webinar. Oke, confirm. Nanti dia akan create ya. Dia tanggal 8 aktif.
Nanti di sini saya klik, nanti ada key-nya. Nah, key-nya ini bisa saya copy ya. Bisa saya copy, tapi usage-nya tadi ya dibatasin ya. Cloud request-nya sama full marks-nya di generate itu batasin. Terus juga ada watermark-nya nanti. Nah, ini key-nya saya bisa tempelkan tadi ya di Visual Configuration di Unity-nya. Di Windows, Visual Configuration, kita di sini kita tambahkan key-nya. Biar bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya udah oke semua. Di sini nggak usah dikutak-katik lagi, udah oke. Habis itu apa lagi ya? Nah, sekarang sih udah itu semua. Nanti kalau kalian sudah download, sudah di switch platformnya jadi Android, Vuforia sudah kasih key-nya, nanti saya kasih semacam file yang kalian bisa download, yang saya sudah kasih linknya di sini. Ini gunanya isinya adalah plugins ya. Plugins ibaratnya bukan plugin sih. Kita kan memakai Android. Kita pengen screen capture kan. Screen capture itu berarti kita harus panggil fungsi Android native-nya agar kita bisa write file yang kita capture itu ke dalam sistem storage di dalam Android-nya. Ini script-nya, foto dan screenshot ini. Nah, plugins-nya di sini ini ada Android untuk tadi ya, untuk kita kalau memanggil fungsi-fungsi apa namanya? Fungsi-fungsi dari si Android-nya secara natif, ya kan? Atau kalian kalau nggak mau ribet, bisa nggak mau copy-copy langsung, ya kalian bisa langsung ke native gallery. Ini sebetulnya open source juga. Nah, ini saya sudah buka nih. Ya, namanya adalah Unity Native Gallery ya. Di sini dia bisa untuk screenshot dan masukin ini ke dalam Android galeri kalian, ya kan. Terserah kalian mau pakai tadi ya copy library-nya sama script-nya, atau kalian langsung bikin dari si Unity Native Gallery ini. Sama aja tuh bisa dua-duanya. Itu sudah saya tambahkan di file-filenya. Oke, semua sudah siap Unity-nya. Asumsinya seperti itu ya. Unity sudah siap, Vuforia sudah install. Nah, kita tinggal bikin skin baru di sini itu kan. Kita bikin new skin di sini. Yang kita belum punya sekarang kita cuma modelnya, ya kan. Sebetulnya modelnya bisa kita buat sendiri, harusnya seperti itu ya. Dengan menggunakan 3D Max atau ada 3D Max, Autodesk, Maya, ya kan, atau Blender, itu kan, atau ZBrush, terserah kalian, atau pakai 3D modeling lainnya. Hanya kan saya tadi nggak bisa buat sendiri ya, nggak bisa membuat karakter-karakter model game sendiri. Ini ada sedikit bukan crackingan dikit lah. Ini agak negatif konten lah, bukan negatif konten ya, agak tricky konten. Ini ada kelemahannya juga Unity. Jadi secara kenapa kalian nanti kalau pas bikin 3D model harus kalian license gitu kan? Karena semua model yang ada di game itu sebetulnya bisa di hijack, bisa di copy. Kan? Itulah pentingnya license karakter-karakter model-model kalian. Jadi mungkin kalian di sini yang ada 3D designer, 3D modeler itu harus kalau sudah buat karakter itu tolong di license saja kalau kalian nggak mau kecurian. Kan? Kenapa? Karena level Mobile Legends aja masih kita bisa curi. Bisa, caranya gimana ya? Ada banyak tools-toolsnya ya. Di sini saya kasih tahu tools-toolsnya. Tools-toolsnya adalah tadi ya, kita bisa menggunakan BlueStack Tweaker ini untuk kita bisa mengakses data file di root-nya dia. Asset Studio itu untuk melihat apa namanya? Aset-aset yang ada di dalam file game Unity-nya. Kan? Terus sama tadi ya kita butuh beberapa modeling 3D untuk ngerapihin tadi model-model 3D-nya ya. Oh, satu lagi ini kurang nih, Mixamo tuh untuk bikin skeletonnya. Nanti kita coba lihat ya di sini ya. Kita coba aja ya di sini ya. Ini BlueStack-nya sudah saya nyalain. Ini BlueStack-nya sudah saya nyalain. Mana di BlueStack-nya? Oke. Nah, tolong diinstal dulu Mobile Legends-nya nih ya. Jadi kenapa Mobile Legends? Biar nanti si Unity-nya nginstal resource-nya ke dalam si directory Windows kita.
secara virtual ya istilahnya ya. Nah, nanti kita akan ambil datanya dari si Unity-nya, foldernya, asetnya, itu untuk biar kita bisa ambil model-modelnya, resource-nya lah. Oke, ini contoh doang ya, nggak usah dimainin, nanti lama maininnya. Kan? Jadi kita contohnya doang. Nah, saya punya juga namanya BlueStack Clicker-nya mana ya? BlueStack Clicker itu saya download di mana ya? Saya lupa download di mana. BlueStack Clicker ya, BlueStack. Bentar, saya lihat dulu ya. Kita lihat dulu, saya udah download, saya lupa download di mana. Oke, ini kita matiin aja ya, nggak kita permainkan. Yang penting resource-nya sudah terdownload. Ini masih download resource, kadang-kadang dia kan. Jadi harus download. Kalau mau dapat model semuanya ya. Kalau nggak mau dapat model semuanya, oke, nggak diinstal aja. Nanti dia ada model default-nya soalnya. Ya, baru mulai dikit lah. Oke. Terus tadi ya, kita harus ada BlueStack Clicker-nya untuk ngambil resourcing-nya ya. Jadi, mana tadi ya? Tadi sampai mana tadi? Bentar. Oke, download. Nah, bentar. BlueStack-nya, BlueStack. Nah, BlueStack Clicker-nya ya. Ini saya sudah ekstrak belum ya? BlueStack Clicker-nya sudah ekstrak. Oh, belum. BlueStack Clicker, ini saya ekstrak dulu deh. Ekstrak tuh folder F kali ya. Oh, sudah saya di folder F berarti. Oke, folder F, BlueStack BS. Nah, ini BS Clicker. Nah, kita buka juga BlueStack Clicker-nya di sini. Oke, kalau sudah kebuka, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, di sini kita hanya butuhkan tadi ya file manajernya aja ya. Kita harus mengakses file manajernya soalnya. Oke. Di sini ada di BlueStack Twitter ini ada Windows, di sini juga ada sistem data ya, SD card ya. Semua Mobile Legend itu datanya tuh disimpan kayak Android biasa lah dia kan. Android biasa itu biasanya simpannya di data ya. Oke. Di data. Oke. Di Android, di Android, mana ada Android di sini ya? Di sini dia di mount dulu atau di mana? SD card, SD card, Android, data. Terus di sini ada Mobile Legend kan, Mobile Legend. Nah, di sini ada filesnya. Di sini ada file backend 2017. Nah, ini sebetulnya file untuk aset-asetnya ya. Untuk aset-aset, nah aset ini adalah file untuk aset-aset Unity-nya. Di sini ada skins-nya, Android, ya kan? Yang kita ambil nanti adalah art-nya ya, kalau nggak salah sih art-nya kalau nggak salah. Oke, art-nya. Nah, art-nya bener ya. Oke, ada art-nya. Nah, ini yang kita akan ambil ya. Jadi kita bisa ambil di sini, kita copy aja. Dengan 17-nya ini, copy ya. Kita copy, nah, continue bentar. Ini kita copy ke drive F kita lah. Misalnya contohnya seperti ini ya. Kita copy ke drive F kita istilahnya. Ke sini lah ya. Oke. Jadi kita copy semua biar kita bisa lihat di drive F-nya istilahnya. Sambil nunggu, kita buka halaman Mixamo ya. Jadi ada untuk Autodesk, namanya Mixamo. Kalian bisa ke Mixamo, kalian login, register. Kenapa kita membutuhkan ini? Karena nanti yang kita dapat itu hanya OBJ ya, OBJ objek yang tidak ada skeletonnya, tidak ada rangkanya. Nah, dengan Mixamo ini buatannya Mixamo itu sekarang dibeli sama Adobe, ini gratis, free. Ini kita bisa
memberikan rangka itu kayak skeleton ya, biar bisa bergerak model kita itu dengan otomatis, dengan sangat mudah lah istilahnya. Kenapa kita perlu rangka? Karena tadi kita mau nganimasiin karakternya kita. Kita bukan hanya mau ngambil objek modelnya doang, tetapi kita juga akan menambahkan rangka-rangkanya. Jadi kita bisa animasiin di Unity-nya. Oke, kita lihat apakah sudah selesai. Lama ya ternyata ini ya. Oke. Saya sudah ada sih sebetulnya. Apa saya cancel lagi ya? Ntar. Lama nggak nih? Banyak soal yang harus di-copy ya. Gitu ya. Terus rangka ini gunanya untuk apa? Gunanya nanti kita bisa bikin modelnya itu jadi bergerak-gerak gitu kan. Karena kita harus, ini cancel lagi deh ya. Saya udah kode kopian ya soalnya. Kota kelamaan. Saya cancel dulu ya. Ya sih masih ada kopian ya kalau salah. Oke. Di asetnya, di artnya. Ya masih ada ya. Oke, ini banyak soalnya. Jadi, nah untuk cara ngelihatnya gimana? Ya, kan kita harus pakai aset studionya ya. Tadi kita pakai BS Sticker. Nah, sekarang kita bisa namanya pakai aset studio. Saya cuma salah juga sudah install juga aset studionya ya. Ada di mana dia? Nah, aset studio ya. Oke, kita buka aja aset studionya. Itu semua linknya sudah saya kasihin ya untuk downloadnya. Nah, kita bisa open folder ya. Kita load folder yang tadi yang isinya adalah si game yang tadi. Oke. Kita lihat ke artnya, Android-nya. Di art tadi ya, di art Android, asset art Android. Oke. Buka dulu sama dia semua. Oke, kalau sudah keluar nanti kita lihat ke accessories-nya aja. Cari type-nya yang mesh ya. Yang mesh itu biasanya apa namanya? Modelnya. Contohnya atau yang saya kasih yang size dulu deh, saya sorting size dulu. Biasanya gede-gede itu mesh-nya ya. Sama gambar tuh mungkin saya gede-gede. Nah, misalnya Cibang itu apa ya? Ini namanya emang nama-nama nggak jelas gini sih. Jadi ini tekstur mana ya? Langan itu apa ya? Saya kurang tahu di sini. Kira-kira, nah di sini, nah misalnya contohnya di sini, jadi di sini bisa kelihatan semua ya. Kita ini model-modelnya nih kayak ini apa nih? Saya nggak tahu juga nih. Kita cari aja yang mesh juga ya. Kita cari yang mesh di sini. Nah contohnya, nah ini kita tahu lah. Ini model yang paling terkenal mungkin ya. Ini kayak si Laila ini, ya kan model-modelnya. Ini bisa kita lihat semua di sini ya. Jadi ini bisa kita ekstrak nantinya. Ini misalnya siapa nih? Ini Cyber kalau nggak salah ini ya. Saya udah lama nggak main soalnya. Ini bisa kita ambil dan itu juga ada skinnya. Dia pasti bisa kasih skinnya juga di teksturnya dia ya. Jadi ada skin-skinnya yang bisa kita ambil. Oke. Ya kita pilih aja lah yang mana contohnya ya. Siapa yang kalian suka, kalian ambil. Misalnya si Eudora nih gitu kan ya. Eudora nanti kita juga perlu dia artnya di mana dia di Prefabs 15 ya dia ya 15. Nah ini kita bisa export ya, export ke folder yang kita inginkan. Contohnya sini saya kasih folder di F namanya Eudora deh. Oke, saya select folder di sini, select folder, export. Nah tinggal kita cari. Nah, ini mesh-nya ada OBJ ini dapat ya. Udah dapat OBJ-nya. Tinggal kita cari mukanya si Eudora itu ya istilahnya. Ini tadi 15 Eudora. 15 biru 15 ya. Berisik, oi. Nah, kita nggak cari sekarang ini kan hanya objeknya. Objeknya ini pasti hitam dan putih ya. Ini butuh kita teksturnya, ini kan.
Kita butuh tekstur mukanya dia istilahnya. Ini kita bisa cari juga tekstur mukanya dia. Nah, contohnya ini teksturnya dia. Jadi prefabsnya dia gitu kan untuk teksturnya. Nah, ini bisa kita ekspor juga ya. Juga untuk teksturnya istilahnya. Oke, di sini saya kasih teksturnya. Oke, sudah ekspor juga teksturnya. Nah, tekstur ini mengisikan dia adalah mapping untuk teksturnya, sedangkan ini adalah mesh objeknya. Nah, mesh ini OBJ ya, bukan FBX ya, berarti tidak ada informasi apapun di dalamnya. Ini harus kita animasikan terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita pakai tools tadi ya. Ini kita matiin dulu aja ya, Boost Text sama itu udah saya ambil tadi kan. Sudah nggak dibutuhin lagi. Oke, saya matikan dulu. Sama BlueStack-nya juga saya matikan. Oke, ini bisa kita upload ya karakter kita ya istilahnya ya. Nah, ini kita select file kita. Nah, di sini kita tadi Eudora-nya mana tadi? Eudora, mesh-nya kita upload. Nah, di OBJ dia kecil ya kan, dia hanya untuk modelnya doang. Untuk materialnya nanti kita mainin di 3D modelnya ya istilahnya ya, di Unity-nya. Oke, ini udah jadi ke-load ya animasinya. Oke, kita lihat ke sini. Oke, next. Ini baterai saya, aduh kok baterainya nggak nge-charge ya? Aduh, bentar, saya ngambil chargeran dulu. Baterainya nggak nge-charge. Alah, untung aja ketahuan. Kalau nggak tiba-tiba mati nanti saya ini. Oke. Oke, balik. Oke, nah di sini saya back dulu bentar. Apa kayak gini? Nah, yang next. Kita harus letakkan ini posisi-posisinya ya. Chin-nya ada di mana gitu kan. Misalnya chin-nya saya taruh di sekitar sini ya, chin ya nih ya. Chin, terus yang elbows-nya kira-kira aja sini ya. Elbows-nya kira-kira di sini kali ya. Elbows-nya, terus wrist-nya, pergelangannya kira-kira di sini. Oke. Terus dengkulnya, ya kan? Dengkulnya kira-kira di sini. Mungkin ini dengkul kan. Oke. Terus groin itu apa ya? Ulu hati ya. Groin itu apa sih? Groin. Nah, di sini ya. Kira-kira. Nah, kira-kira aja gitu kan. Nah, ini nggak pakai finger karena saya fingernya terlalu jelek nih modelnya. Kan ini kayak model untuk berantemnya deh, bukan model yang untuk animasinya. Dan next, dia akan auto rigging di sini. Auto rigging berarti dia akan mengkalkulasi di mana dia akan dibentuk skeletonnya. Kenapa saya gitu? Karena dengan auto rigging ini kita dikasih skeletonnya secara apa namanya? Secara Muxamonya itu dia akan ngasih skeletonnya. Nanti kita bisa manipulasi skeletonnya di dalam Unity-nya. Ini lebih ke konsep modelingnya sih untuk biar hidup seperti apa. Jadi buat game itu nggak gampang-gampang juga ya. Ada codingannya, ada texturingnya, ada modelernya, ada riggingnya. Jadi kalau yang bisa buat game sendirian yang sampai 3D hebat-hebat itu ya canggih juga berarti kan gitu kan. Oke, ini udah jadi. Nah, udah bisa gerak ya. Oke, udah bisa gerak. Ya. Nanti tinggal kita download ya, karakternya kan sudah dapat tadi ya. Udah kita dapat karakternya. Ya, bisa loncat-loncat juga. Ya, udah kita hidupin lah karakternya kan. Nah, ini kita download aja. Download sebagai FBX.
FBX skinnya nggak usah ya, skin deh nggak apa. Oke, nah kita download aja BX-nya. Memang saya nggak ngambil animasi yang dari si Mobile Legends aslinya sih, itu bisa juga, tapi lebih kompleks lagi nanti. Kayak jumping down, kenapa jumping down ya istilahnya? Ini nggak usah pakai jumping down ya. Nah, diem aja gini. Sorry, tadi kita jumping down nggak usah ya. Ini kita download aja karakter diemnya ya, tiposnya aja. Ya tiposnya aja kita download. Nanti kita pakai pakai animatornya sih itu aja untuk apa nih? Untuk folder, saya copy dulu ya. Pakai animatornya untuk si Unity-nya. Oke, teksturnya udah ada, udoranya udah ada. Nah, tinggal kita balik lagi ke Unity-nya ya. Di sini saya akan bikin aset, saya bikin model lah di sini. Saya create folder untuk model ya, folder model. Oke. Nah, model ini isinya tadi ya, saya akan import sih. Model ini saya akan import si Eudora tadi ya. Oke, udah ada modelnya. Nah, di sini saya bilang dia adalah humanoid ya. Standar 4 bronze, ya kan? Nah, di sini saya bikin avatar itu maksudnya gini, bagaimana dia memperlakukan si skeletonnya tadi dalam Unity, ya kan? Ini saya bilang create from this modern, terus saya nanti bisa apply dulu di sini ya, saya apply dulu. Oke. Terus saya bisa configure di sini. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Apakah skeletonnya sudah oke atau belum? Ya, udah oke ya harusnya ya. Udah oke. Terus saya lihat di sini, ini nutupin. Masker settingnya juga udah oke, harusnya sih udah biru semua. Ini terlalu kecil nih kayak modelnya nih. Terlalu kecil modelnya, nanti saya gedein aja nggak apa-apa. Ini skeletonnya juga udah oke, ya udah kalau udah dan nanti dia ada avatarnya Eudora ini ya. Ini kita bisa configure avatarnya tadi ya, istilahnya kita bisa manipulasi gimana pergerakannya dia nantinya. Oke, kalau udah avatar, kita butuh animasinya nih, ya kan? Kita butuh animasi dan skinnya. Kita belum kasih skinnya kan di sini kan. Kita balik lagi ke model di sini. Sorry, maaf. Ini saya down dulu Ini saya down dulu, maaf. Nah, ini Mixamo yang buat semua untuk riggingnya. Makanya Mixamo rig semua namanya. Nah, di sini saya bisa atur untuk materialnya. Oke. Dia minta material untuk mappingin ke dalam si objeknya ini. Oke, caranya gimana? Ini gampangnya masih main kamera saya. Ini saya tambahin deh materialnya di sini ya. Caranya gimana caranya? Saya boleh bilang saya kasih material di sini lah. Namanya tekstur ya. Create folder tekstur. Tekstur ini saya bikin material baru di sini. Create material. Oke. Saya karena mau dipakai di mobile, saya pakai mobile. Terus saya pakai yang unlit dah. Unlit itu jadi dia adalah mapnya. Terus teksturnya saya harus import lagi dari yang gambar tadi. Gambar yang saya sudah download. Tekstur yang 2D-nya tadi ya. Saya akan import ke Unity-nya juga. Saya drag and drop ke sini. Nah, ini saya akan ambil tekstur dari si tekstur Theodora tadi ya. Baru saya akan tambahkan ke modelnya dengan tekstur yang tadi. Nah, material, saya cari tekstur yang tadi ya. Nah, kita lihat apa sudah ya ini ya.
belum kelihatan karena kita belum masukin ke dalam apa namanya. Oke, kita masukin ke dalam skin-nya. Ya, udah keluar di sini ya. Saya masih kekecilan nih. Ini size-nya terlalu kecil. Ini saya kaliin 100 dulu deh. Biar agak lebih gede si Eudora-nya. Oke. Ya. Ini tadi ya, modelnya sudah kita ambil. Dan ini juga bisa kita gerakin ya. Nah, tadi kita udah buat avatarnya. Nah, kita perlu animasi-animasinya. Kita cari gratisan aja animasinya. Oke, kita cari animasi yang gratisan. Oke, nggak jadi. Nih kita kasih animasi, kita ke asset store lagi ya. Kita cari animasi lah. Animation. Enaknya di Unity juga seperti ini ya. Dia banyak banget tools-tools plugins-nya. Jadi kita nggak usah buat dari awal gitu kan. Dan banyak yang free juga. Ini saya cari yang free asset aja. Di sini kita cari-cari aja nih back free gerakan-gerakannya. Ada yang lucu nggak? Nah ini misalnya anime girl nih. Nah, kita coba mau pakai anime girl gitu kan. Gitu kan. Biar kayak cewek-cewek anime lah gitu kan. Gerakan-gerakan cewek anime gitu kan. Gitu kan. Kita import si anime girl-nya. Ini gratis ya. Jadi bisa kita import. Kita import dulu aja. Karena saya juga belum rigging modelingnya, belum bikin animasi modelnya. Ya kita download aja yang sudah ada. Enaknya pakai Unity kayak gitu ya. Jadi karena dia ada mekanisme untuk animatornya, dia pakai animasi apapun bisa disesuaikan. Gitu kan. Jadi animasi yang macam-macam, bentuk animasi itu bisa disesuaikan gitu misalkan. Bisa dibuat sendiri atau disesuaikan. Oke, balik lagi ke skin game-nya tadi. Ke skin-nya ya. Di model yang mana model tadi ya? Modelnya ini saya create controller dulu di sini nih. Ini create untuk animasi controllernya. Jadi saya bilang namanya animation dulu lah. Animation controller. Ini yang tadi ya untuk mengontrol animasinya biar kelihatan lebih hidup. Ini untuk animation controlnya ya. Ini misalnya Eudora animation. Oke. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, nanti kita akan ditampilkan ada state seperti ini nih. Exit, entry, any state. Nah, kita mau kasih satu state di sini, create state, ya kan? Yang kita isiin nanti apa sih? Jangan any state ya, sorry. Saya any state aja deh, any state. Sorry. Create state, empty. State di sini saya pengen masukin motionnya ya. Ini kayak animasinya lah. Motionnya saya mau pakainya waving arm misalnya ini ya. Waving arm itu berarti melambai ya. Jadi di sini nanti animasinya dia akan ngikutin si state di sini. Nah sebenarnya kalau kalian mau mempelajari animator ini sungguh-sungguh sangat canggih ya. Karena dia bisa ngeblend gerakan juga. Atau ngeblend gerakan. Jadi misalnya kalian lari sambil nengok kiri, itu kalian bisa blending gerakan lari sama gerakan tengok kiri. Biar apa? Biar gamenya kelihatannya lebih hidup. Misalnya lari sambil jatuh, itu bisa juga. Karena di Unity itu udah ada blending untuk blending itu berarti menyampurkan ya. Menyampurkan 2 animasi atau lebih ke dalam suatu gerakannya si karakternya itu. Gitu kan. Jadi cukup kompleks, itu sebenarnya tutorialnya cukup kompleks ya. Kalau dipelajarin ya mungkin sejam 2 jam gitu kan. Karena untuk animation blending sendiri ini sangat kompleks, bisa kalian pelajarin sendiri. Banyak kok tutorial di YouTube-nya. Yang saya contohkan ini saya semua mau bikin gerakan simple sederhana aja. Jadi di sini dia apapun end state-nya, saya pengen dia akan gerakin tangannya, atau pertama kali mulai dia langsung gerakin tangannya, waving arm-nya ya. Oke. Di sini balik ke modelnya lagi tadi kan. Kita pakai kita ke skin-nya lagi. Ya, kita pilih si Eudora-nya ini. Nah, di sini dia pasti menanya kontrolernya mau pakai yang mana nih, gitu kan.
kontrolnya kita akan pakai tadi yang kita sudah buat ya, si Eudora Animation. Nah, ini kamera terlalu jauh nih. Ke belakangin ya. Ini saya putar deh si kameranya, saya putar. Eudoranya saya putar ke 180 derajatnya ya. Oke, terus saya deketin kameranya biar kelihatan. Oke. Nah, ini kalau kita running, nah, dia udah langsung lambein tangan ya, karena tadi kita pakai animasi yang tadi ya, animasi yang lambein tangannya. Sebetulnya banyak, bisa macam-macam animasi lari apa itu bisa kalian bisa bikin sendiri nantinya. Ya, ini karena kebutuhan untuk AR, nah, kita akan pakai model yang simple-simple dulu istilahnya. Nah, sekarang model udah jadi, ya kan? Yang kita butuhkan apa? Kita akan ganti si main kamera ini dengan kamera AR ya. Buat apa? Karena kamera AR itu khusus. Jadi kamera yang digunakan untuk tracking objek-objek benda datar atau pola istilahnya. Oke, ini bisa kita stop dulu. Ini saya delete dulu main kameranya. Oke, kita ganti. Ini saya save dulu skinnya ya, biar nggak hilang ya. Ini saya kasih Eudora skin. Oke. Mana tadi? Oke, kita kasih seperti ini. Eudora skinnya saya kasih tadi ya, saya sudah install Foundry Engine kan. Saya kasih air kamera. Air kamera tuh saya kasih paling atas ya, Eudora skinnya ini ya. Oke. Terus, nah tadi kan kita mau nge-tracking bidang datar kan. Di sini udah ada Foundry Engine terbaru, itu adalah ground plane. Kita masukin ground plane stage-nya dulu. Oke. Nah, ground plane stage itu apa? Ground plane stage itu adalah di mana kita nganggap si ground itu berada, terus si objek itu mau ditaruh di mana. Nah, ini kebetulan di tengah nih ya, istilahnya ya. Di tengah. Ini air kameranya ada di mana? Oke, ini terlalu dekat atau terlalu jauh nih? Coba saya lihat dulu ya. Oh, kedeketan ya. Ke belakangan. Berarti si udaranya saya puter aja dah. Biar gampang saya puter ke arah yang berlawanan. Oke. Terus si air kameranya saya lihat ke atasin ya, saya naikin ke atas ya. Oke. Saya tarik ke depan. Oke. Terus saya nggak efek sih, hanya ini biar kelihatan aja si game-nya udah kelihatan. Oke. Oke, dah si udaranya sudah ada di ground plane-nya. Oke. Berarti sudah ada napak di ground plane-nya. Terus saya tambahin lagi untuk dia untuk mencari ground plane-nya ya. Di sini kita pakai ground plane finder-nya ya di sini ya. Nah, untuk mencari ground plane-nya. Dia kalau ketemu yang dilihatin apa? Yang dilihatin tadi ya. Angkornya si ground plane state. Kalau ketemu ya. Terus biar nggak double-double gimana? Saya hilangkan duplicate state-nya biar modelnya nggak di-render double-double. Oke. Di advance-nya ya kan? Kita baru kasih objeknya adalah si ini saya masukin Eudora ke ground plane deh, biar nggak langsung kelihatan ya, biar modelnya nggak langsung kelihatan. Saya masukin ke ground plane-nya. Oke, dia kalau ada kontennya si plane findernya ini kita masukin objeknya. Objeknya adalah si Eudora. Oh enggak, ini sorry, untuk scriptnya ya, sorry, untuk scriptnya ini. Kalau misalnya dia itu nggak apa, pasti kasih Eudoranya aja ya. Saya tambahin, saya kasih Eudoranya. Oke, terus di ground plane stage-nya, kebalikan, ini untuk function-nya, sorry, ini untuk function-nya. Kalau dia ground plane stage-nya, kalau dia target ke form, dia masukin si Eudora.
kan. Kalau targetnya loss ya ada kosong ya berarti kan. Kalau kosong berarti hilang dia istilahnya gitu kan. Jadi ini bisa kasih tahu event-eventnya segala gitu kan istilahnya, bisa kita tahu event-eventnya. Oke. Nah, terus apa lagi ya kira-kira ya? AR kameranya kita lihat lagi di sini. Target teksturnya nggak perlu, nggak pakai target tekstur ya. Fieldnya udah oke. Kita lihat open camera configuration-nya ya. Ini udah semua. Oke, ini nggak perlu kamera device-nya. Remote-nya, AR core-nya kita required aja ya. Jadi kita harus pakai AR core. Memang si Evo 4 itu bisa nggak pakai AR core juga, dia punya sistem sendiri ya. Nah, di sini kita pakai AR core dulu aja, nggak apa-apa. Terus, ya sih udah semua sih ya di sini ya, udah semua oke. Udah sih harusnya sih udah ya. Ya kita coba aja ya. Nah kalau sudah semua, tadi ya kalau kita sudah ke switch platform di Android, kita bisa ke player setting di sini. Oke. Di sini saya pakai company name-nya adalah Jura Coding, product name-nya adalah Augmented, versionnya bebas terserah kalian berapa. Terus ini kalau mau pakai icon, kalian sudah siapin iconnya. Resolusinya bisa portrait, defaultnya bisa dual klik, atau kita mau harus portrait juga bisa juga. Tapi nggak masalah sih, si Vuforia sudah handling ya. Splash image-nya nggak perlu ya, splash image-nya itu kalau yang sudah pro bisa diganti. Oke, package name-nya. Nah, di sini kita ganti boleh sini ya. Package name-nya nih kita ganti deh. Ini kita ganti misalnya com. Ini nama package-nya ya. Juara coding. Titik Eudora misalnya. ASCII levelnya nugget aja kali ya. 70. Version 93, rilisnya udah sih. Internet access auto, permissionnya eksternal. Lainnya udah semua, publicity settingnya. Ini kalau kita mau itu, udah semua sih harusnya. Udah oke. Okay. Development build-nya kita bikin development build ya, bukan yang untuk production. Karena tes dulu kita kan. Jadi kita tinggal build and run ya di sini ya. Nah, oh ya, satu lagi. Kalau kalian belum ke setting, kalian harus install Android Studio dulu ya, minimal build editornya. Kenapa? Ini kalian cek dulu di bagian preference, edit preference. Ini kalian install dulu nih. Contohnya kayak JDK-nya, terus Android SDK-nya, ini harus install juga ya. Kalau NDK itu nggak rekomendasi, maksudnya nggak prioritas, nggak mandatory. Gradle juga nggak mandatory, tapi yang dua ini kalian harus install ya. Dan JDK yang dipakai sama dia itu 1.8. Oke. Android SDK yang terbaru is oke. Kalian kalau install Android Studio pasti ada Android SDK-nya. Ini kalau tadi ya mau install jadi ada di edit, di preference ya. Ya kalau udah semua, kita bisa build and oh ya, jangan lupa skin-nya kita tambahkan dulu di sini. Nah, tambahin dulu ya di sini ya. Nah, ini kita udah satu skin kita buat di sini. Nah, kita tinggal build and run. Di sini misalnya Eudora. Kita save. Nanti karena saya langsung build and run, berarti dia akan ngecek compatibility Android device-nya ya. Ini perlu saya masukin dulu ke device-nya langsung. Oke, ini saya masukin device-nya, ini saya retry lagi. Kita akan coba install. Langsung ke handphonenya. Nah, oke, udah ke install. Eudora skin-nya. Langsung di compile sama dia, di bundle, langsung di deploy ke handsetnya.
Oke, kita tunggu sampai deploy ke handsetnya ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Atau masih lancar-lancar aja? Gampang ya? Udah kan? Jadi pakai Unity tentunya sama Vivore itu memudahkan kalian untuk membuat augmented reality ya istilahnya ya. Nggak usah susah-susah lagi. Memang yang susah dalam modeling game dan lain-lainnya itu ya modelingnya tuh butuh butuh effort lebih, codingannya untuk bikin logic game-nya juga butuh effort lebih. Nah, di sini kita hanya mencontohkan aja ya. Kita bikin animasi sederhana, objek sederhana, gitu kan. Objek curian gitu istilahnya. Ya kan? Kalau ada yang mau tanya silakan. Sambil kita nunggu. Oke, ini ada kopi ya, istilahnya ya. Lagi di push dulu mungkin handsetnya saya. Boleh aja, tapi nanti ada watermarknya ya. Ada watermarknya, kalau Vuforia itu ada watermarknya. Ini udah jadi, nggak tahu nih jadi atau nggak ya. Bentar, saya tunjukin dulu, bentar. Ini lagi problem di kamera saya atau apa nih ya? Bentar, saya matiin dulu ya, bentar ya. Kenapa kamera saya tiba-tiba problem? Oh, ini kayaknya sih, sorry, tadi ada salah dikit di air kameranya. Oke, air kameranya. Use graphics. Mode default. Tidak. Kenapa jadi ngeblank gini gue? Ntar. Jadi gambarnya tampilannya berantakan. Ntar. Eudoro skin-nya. Saya save dulu. Kalau sebelum aircore, apakah bisa mendeteksi sekitar kalau pakai Vuforia itu ada dua, ada find target sama tadi ya, sama ground plane stage-nya istilahnya ya. Jadi coba. Ini tadi nggak tahu nih kompilan saya yang error atau apa. Jadi saya coba compile lagi ya di sini ya. Kenapa tidak keluar kameranya? Jadi malah berantakan. Ini saya tunjukin deh berantakannya nih. Bentar. Mungkin karena ada kamera yang salah tadi istilahnya. Bentar ya. Ini kalau ketika saya buka nih, kamera berantakan tuh kayak gitu tuh. Nah, ini antara terlalu dekat sama kameranya atau enggak tahu nih. Saya lagi cari cek dulu nih. Kalau yang ini apakah rusak juga? Kalau rusak kan ini harus saya reset dulu masalah kameranya. Karena mungkin ini enggak nih, ini enggak. Berarti tadi ada yang salah sedikit kali tadi di situ ya. Bentar saya matiin dulu. Bentar, ada yang salah sedikit di sininya. Udara skin sudah benar, fallback-nya, air setting-nya udah.
Udah di air kameranya mungkin. Air kamera. Coba saya running di sini pakai simulatornya. Oke, udah oke sih harusnya ya. Si coba saya boot lagi ya. Boot and run lagi. Entah ada yang saya ketinggalan atau lagi error, sabar dulu istilahnya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Enggak ya, gampang sih ya, nggak terlalu susah-susah amat. Ya mungkin tadi saya ada yang salah dikit, saya lupa di mana gitu istilahnya. Ini hujan besar tempat saya, jadi mungkin agak berisik ya. Ini saya silent dulu. Bentar, saya silent dulu, mana silentnya. Asal saya tuh dari mana ya? Saya orang Bogor, tinggal Jakarta lama. Itu orang tua saya tuh ibaratnya ya dari Jawa istilahnya. Nah, namanya Dewa tapi gitu ya. Ini nggak tahu nih backgroundnya kenapa error ya. Saya nggak tahu kenapa di sini, kenapa dia pas lagi screen kameranya error. Ntar saya coba cek dulu ya. Oke, kenapa kamera saya error kalau yang pakai yang compilan yang ini? Ini masih ada something yang miss-nya di sini nih, di bagian kameranya atau air kameranya jadi istilahnya sih. Ada apa dengan air kameranya? Coba saya agak lupa, coba ntar ya kita coba lihat di Nikon ini. Ini jadi bentuknya jadi berantakan kameranya gitu sih kayak kayak pecah gitu istilahnya. Keren bener, bener udah air kameranya jadi kenapa nih air kamera? Saya lihat dulu deh. Game eject air kamera.
Ya. Ya, udah semua sih. Harusnya udah ya. Nanti saya kalau nggak bisa juga, ini saya coba pakai objek yang telah saya buat dulu. Saya lihat perbedaannya ada di mana. Karena saya ingat saya nggak ada perbedaan ya istilahnya ya. Terakhir nih cobaannya. Kalau nggak nanti saya lihat pakai yang objek yang lama ya. Bisa jadi pas saya tadi ekspor, ada yang korup mungkin gitu kan. Atau mungkin saya ambil skins yang di sini nih. Mungkin nanti kalau sudah selesai, saya ambil skins yang contohnya si Fufurianya ya. Oke, ini sekalian ada giveaway ya. Karena ini sendirian saya, mungkin giveaway-nya satu orang dapat pulsa, gitu kan. Oke, kira-kira challenge-nya apa ya? Enaknya pertanyaan atau apa nih istilahnya? Lumayan nih, dapat 50.000 dari Jura Coding. Oke, mungkin yang bisa jawab nih ya istilahnya ya. Uh, Tadi saya ngomong yang Dragon Ball, yang soal Dragon Ball yang bisa jangan yang itu, atau enggak saya ngomong tadi yang soal pesawat tempur gitu kan. Oke, di bagian manakah di dalam pesawat tempur itu yang merupakan sejenis seperti augmented reality istilahnya? Tadi kan saya sudah cerita-cerita tuh ya istilahnya ya. Dan tadi saya kalian nggak bisa bedain juga antara augmented reality, virtual reality sama apa namanya? Virtual reality sama mixed reality ya tadi ya. Nah, kira-kira kalau di dalam kokpit itu bagian mananya yang termasuk augmented reality istilahnya? Yang pertama kali ya, bagian cermin. Nah, kurang tepat ya, ya GUI-nya kali ya. Oke, kalau cermin enggak ya? Kalau cermin kayak sih enggak ya, tapi kalau GUI-nya ya untuk GUI itu maksudnya yang mana ya? Mungkin lebih spesifik lagi kira-kira layarnya. Oke. Layar yang mana ya istilahnya ya? Koordinatnya. Oke, kurang tepat sih dikit lagi dah, dikit lagi. Sebenarnya sih benar semua sih ya. Mungkin tapi namanya mungkin susah kali ya. Oke, layar untuk pilot mengemudi. Oke. Oke, bisa nggak ya? Soal layar untuk pilot mengemudi. Oke, ada yang lebih baik? Mungkin ada yang lebih baik? Mungkin ada yang lebih baik? Oh, sorry, ini kayaknya saya ininya salah kayak ini. Ground Finder-nya ini salah kayaknya. Bentar. Ah, dikeluarin, sorry. Ini yang bikin berantakan dari tadi kayaknya. Player control. Oke. Yang fungsinya untuk apa deh? Fungsinya untuk apa biasanya? Jangan mungkin kalau bagian apa mungkin kalian belum tahu tuh namanya apaan ya. Tapi fungsinya untuk apa coba? Fungsinya yang di augmented reality yang ada di pesawat gunanya untuk apa? Mungkin kalau nama bendanya kalian belum tahu kali istilahnya. Untuk memantau. Oke. Memantau apa nih? Kalau memantau ceweknya bisa pakai handphone gitu kan. Lock target. Oke, lock target ya. Muhammad Afgari bolehlah lock target. Jadi tadi ya untuk lock targetnya, untuk ILS-nya, ILS itu instrument landing system-nya, itu biasanya menggunakan augmented reality ya. Kenapa menggunakan augmented reality? Biar lebih mudah. Ini saya sudah compile belum tadi ya? Ini tadi contohnya yang mana? Oke, masih loading berarti tadi ya. Tadi Muhammad itu ya, oke lah itu bisa gue terima lah.
Ya, karena tadi memang fungsinya banyak ya dalam pesawat ya. Tapi mungkin yang paling oke lock target lah. Oke, nanti oke Muhammad Akhbar ya Al-Ghifari ya. Oke, ini udah muncul, tapi dia kayak posisinya salah ya. Nanti saya tunjukin ke kalian ya. Nah, saya tunjukin ke kalian, ini ada perubahan dikit lagi di sini, dikit lagi. Di bagian ground plane stage-nya, on target phone-nya, di sini saya masukin Eudora-nya ya. Eudora-nya saya masukin ke ground plane stage-nya, jadi nggak kelihatan dulu dia. Oke, saya buat and run lagi, terakhir nih. Terakhir saatnya dia. Oke. Jadi nanti kita dapat hadiah ya dari juara coding ya. Nanti kita hubungin untuk pulsanya. Dan terus kalau ada yang mau tanya silakan. Yang lainnya ada yang mau tanya mengenai apaan? Kira-kira ada yang mau tanya cara bikin apa? Mungkin di sini pada jago-jago semua udahan kalian kan tutorial simple ya. Jadi tadi ya, ini sebelum saya tunjukin hasilnya, memasukkan map itu maksudnya gimana? Map apa ya? Map koordinat atau map apa nih istilahnya? Kalau koordinat ya tentunya kita harus pakai natifnya dari si Android-nya ya. Nah untuk pakai natifnya itu banyak caranya. Kita bisa panggil kelas fungsi yang ada di Android-nya. Jadi kita buat project dulu. Ini kan bisa diekspor ke project ya sebetulnya ya. Kayak tadi yang library itu kita bisa buat AR-nya. AR tuh yang kayak tadi nih di Lips-nya ini. Belum bisa diklik ya. Masih di-upload dulu. Jadi kita bisa di Android Studio. Ini lebih advance sih caranya sih. Jadi di Android Studio kita bisa buka, kita bikin library-nya untuk Android. Nanti bentuknya dari AAR. Nah itu bisa kita panggil di Unity-nya ya. Ini caranya kalau di Android Studio ini kita bisa bikin file, new, oke ini saya tunjukin ya. Ini udah jadi, ini saya tunjukin dulu. Mungkin di Scrappy-nya. Ini sebelah saya udah ada tapi dia madepnya ke sana ya. Nah ini karena dia tahu proyeksi deteksinya, kalau saya gerakin ke sana, dia ikutin ya. Jadi ngikutin arah gerakan saya istilahnya. Oke, jadi dia bisa ngikutin arah gerakan saya. Misalnya saya kasih plane-nya di sini coba ya. Nah ini pindah ya. Nah ini masih menghadap ke belakang, kenapa? Karena tadi ya saya posisinya si kameranya berarti harus dibalik si Eudora-nya, jangan hadap ke belakang gitu kan. Berarti nanti saya untuk si Eudora-nya kita lihat di sini ya, bagian si Eudora-nya. Ini mau nggak mau terpaksa harus kita putar ya si Eudora-nya ya, biar ngadep belakang. Begitu, biar nggak ngadep belakang. Tapi secara nggak langsung tadi udah jadi ya. Nanti sebetulnya sih masih ada satu script lagi, gampang sih scriptnya. Ini untuk, aduh ini masih matiin dulu nih, sorry. Satu script untuk screen capture ya. Itu sudah saya sediain juga, namanya foto scriptnya. Itu bisa kalian download di GitHub-nya.
Nanti ntar lagi kita tambahin deh. Kita tambahin sedikit lagi biar kita bisa screen capture-nya ya istilahnya ya. Jadi ceritanya kalian mau share nih ke teman-temannya gitu kan. Itu bisa juga. Jadi nge-screen capture yang sudah ada di apa namanya? Di layar favoria kalian istilahnya. Ini biar saya betulin dulu sekali, terus nanti kita screen capture ya. Tadi saya salah masukinnya si plan finder-nya di dalam ground stack-nya, harusnya di luarnya tadi itu yang bikin error. Makanya kameranya hancur-hancuran. Yang dimasukin tuh si modelnya, biar modelnya kelihatan terlebih dahulu. Kalau modelnya kelihatan, baru si ground-nya kelihatan istilahnya. Oke. Nah, ini saya belum bisa gerakin mouse-nya karena lagi deploy dulu, lagi deploy sebentar lagi. Biarkan dulu saja. Oke, lagi copy dulu, lama nih copy-nya ya. Gede kali filenya ya. Itu kita bisa minify sih, jadi filenya biar nggak terlalu gede, kita bisa strip down. Jadi Unity itu panjang ya, saya nggak bisa jelasin semuanya mungkin ya. Tapi cukup panjang. Tadi kan saya kasih cara-cara simpelnya aja. Oke, ini saya jalanin lagi ya. Kita load apakah sudah benar. Oke, ini saya load lagi di sini. Oke, kita data udah kedetek belum ya? Ya di sini ya. Nah, ini kalau saya deketin, saya jauhin, ya. Nah, tinggal kita kasih button buat ya. Ini kayak kurang turun juga si odornya, nggak terlalu napak, mungkin terlalu tinggi tadi ya istilah untuk apa namanya? Untuk si odoranya gampang lah. Nanti kita bisa perbaikin. Nah, kita kasih tombol sekarang ya. Gimana sih cara kasih tombol di Unity? Oke. Kasih tombol itu cukup gampang. Kita tinggal kasih tombol, gitu kan. Mana ya di sini ya? Kita coba dari depan dulu, depannya dia. Kita kasih namanya UI ya di sini ya. Kita kasih 2D UI. Oke, di sini kita bisa kasih panel. Oke, kita kasih panel dulu aja. Dalam panelnya kita kasih button. UI button. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Kanvasnya. Nah, ini kanvasnya masih ada transparansinya dikit ya. Ini bisa kita background-nya kita kasih transparan ya. Jadi biar nggak kelihatan. Oke. Kanvasnya oke udah. Nah buttonnya ini biar agak bagus. Oke. Ini saya ganti ke 2D dulu ya. Oke, 2D. Buttonnya sama kanvasnya, buttonnya oke ya. Buttonnya ini saya taruh di bawah kali ya, di bawah sini. Oke, saya gedein dikit lah. Oke. Ini ya saya kasih rectangle di sini ya 72%. Ini biar sama di semua size ukurannya ya. Teksnya saya ganti. Ini misalnya capture kamera. Halnya seperti itu ya, capture foto. Terus saya pakai gambar juga sih, nah, suka-suka kalian. Oke. Nanti di buttonnya ini, nah saya sudah siapin script ya, script untuk tadi, untuk masukin screen capture, namanya foto. Di sini saya pakai tambahan namanya si Native Gallery. Native Gallery itu bisa kalian download ya. Kalian download di GitHub ya. Nah, ini kalau kalian mau download, nanti kalian bisa download Unity package-nya. Di sini, download Unity package-nya. Nah, ini download aja package-nya. Oke. Download nih, ada kan nih Unity package. Terus sama ya, kalian import. Import. Ini gunanya untuk apa sih? Ini biar kita bisa masukinnya ke galeri ya. Bukan ke data resource kalian.
assets, import package, custom package. Nah, di situ kalian tinggal tadi ya, download yang tadi, yang Unity-nya itu kalian import di sini. Native Gallery namanya. Oke. Nah, fotonya ini saya taruh di bagian kanvasnya nih, script-nya. Script fotonya mana tadi? Kok hilang? Script, salah ini, salah buka. Bentar. Script foto. Oke. Foto saya taruh di kanvasnya. Oke, di buttonnya saya kasih function di sini. On click-nya saya tambahkan. Objeknya mana yang di on click? Saya akan panggil si kanvasnya. Functionnya panggil yang untuk foto, terus dia yang capture screenshot. Jadi manggil metode doang. Kalau diklik, manggil metode si objek tadi ya, objek foto, panggil fungsi apa namanya? Fungsi di sini ya. Fungsi text screen capture shoot-nya. Dia nanti pakai start coroutine, kenapa? Karena dia harus pakai thread ya. Dia harus terlepas dari si main thread-nya. Dia pakai coroutine, C# lah gitu kan. Coroutine C# pakai coroutine kan. Dia kalau lepas dari thread-nya dia kan, thread UI-nya. Terus dia akan screenshot, dia masukin ke galeri kalian. Oke, kita coba ya. Kita boot run lagi. Jadi kita bisa screenshotnya kalau kita mau pamer ke teman, pamer gitu saya. Hingga nanti kalian cari tahu caranya gimana untuk share ke sosial medianya. Bisa buat sendiri, bisa pakai plugin setelah kalian ya. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan kira-kira? Untuk fotonya sudah saya kasih script-nya juga ya di download yang tadi saya kasih di present PowerPoint-nya. Bisa aja, itu bisa ya. Hanya saya belum kasih script-nya, itu bisa. Karena kita harus tahu bukan motion, istilahnya apa namanya? Recasting-nya kita. Jadi kita harus kasih satu plan dummy di situ, biar kita tunjukkan tangan kita itu bisa tahu recasting-nya kemana. Nanti biar objeknya ngikutin. Mungkin ke depan deh nanti saya bikin yang lebih advance. Tadi karena mungkin di sini waktunya nggak akan mungkin saya jelasin seluruhnya ya. Tapi saya pernah buat juga yang seperti itu, sangat memungkinkan ya. Kedua, itu juga harus animasinya juga lebih lengkap ya, karena harus pas dia di-klik, dia jalanin objek, move transformation-nya, sambil ngejalanin animatornya ya, animatornya dijalankan istilahnya seperti itu. Jadi sangat mungkin ya. Ini contohnya saya tunjukin lagi. Oh sekarang memang saya cari yang simpel dulu biar gampang ikutinnya dan waktu juga terbatas ya istilahnya ya. Mana tadi dia? Yes. Belum kedeteksi. Ini sukanya error kalau apa sih kalau pakai dicolokin kabel. Nah, baru keluar dah. Nah, misalnya kayak gini, ini bisa capture foto ya. Capture foto. Nah, udah. Nanti kita bisa lihat di galerinya kita ya. Galeri kita bisa lihat di situ. Apakah sudah ke-capture atau belum. Nah, ini fotonya ya, yang tadi. Jadi sudah ke-capture di galerinya. Nah, harusnya kalau lebih canggih, harusnya semua komponennya dihilangin dulu, biar full screen ya istilahnya ya. Biar full screen, baru nanti baru di foto istilahnya. Itu kalau lebih canggih. Tapi secara proof of concept-nya, ini bisa di-capture juga kameranya ya istilahnya ya. Pakai kabel suka ngelek-ngelek nih handphone saya, nggak tahu kenapa nih. Karena kabelnya atau jadi touchscreen-nya itu nggak fungsi. Makanya saya nggak bisa main Mobile Legends kalau lagi pas lagi di charging gitu. Karena tadi ya touchscreen saya jadi bermasalah istilahnya. Ya. Jadi nah ini contohnya aja sih, contoh doang gitu kan. Nanti kalian foto samaan. Kebetulan teman saya lagi bisa diupload di IG ya. Kalau udah gambar ya pasti bisa diupload di IG gitu kan.
Coba cari tahu gimana kalau video gitu kan. Kalau video itu lebih tricky lagi ya. Karena dia harus nyimpen berapa frame gambar, di buffer dulu, terus jadiin GIF atau jadiin MP4. Itu lebih canggih lagi. Banyak sih sebetulnya tools-toolsnya. Kayak pakai Notcoder itu bisa, gitu kan. Pakai Notcoder itu kalian bisa cari di Asset Store itu. Ada namanya Notcoder, itu bayar tapi sih. Ya kan. Nah, atau kalian bikin sendiri ya istilahnya ya. Notcoder itu bayar, tetapi nah ini dia nih, Notcoder nih, dia bisa video recording, jadi bisa videonya yang di-record. Gitu kan. Nah ini juga dia sudah, dia bisa kita deketin ya. Nah ini jangan aneh-aneh aja deketinnya kan gitu kan. Nah, kenapa? Karena tadi ya kita ada, dia bisa tahu lokasinya di mana, terus kita movement-nya gimana, lighting-nya gimana. Ini masih ngelayang sih karena saya belum kebawahin banget. Gitu kan. Animasi juga cuma satu. Nanti coba kalian canggih-canggihin deh. Yang penting konsepnya kan udah dapat, gitu kan. Kalian coba explore lagi lebih jauh, gitu kan. Ya seperti janji saya kan kita cuma mau bikin foto bareng sama Mobile Legend ya kan. Sama mau sih karakter game kan. Nah ini karakter game kan. Udah dapat kalian ilmunya, fotonya juga udah bisa kan. Ya kan? Augmented reality-nya juga udah. Jadi saya nggak bohong kan. Meskipun simple ya, saya kasih tahu cara yang paling simple yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah nantinya. Oke, nah ini Notcoder ini bisa tapi harganya cukup lumayan. Kalau kalian bisa bikin sendiri, ya kan, bisa bikin sendiri dan bisa bikin publish di Asset Store, tentunya itu sangat menguntungkan buat kalian ya istilahnya ya. Gitu kan. Kalau saya sih jujur aja mesti harus lebih effort ya untuk bikin sendiri. Gitu kan. Tetapi kalau misalnya udah jadi bisa kalian publish kok di Asset Store-nya gitu. Jadi bisa menghasilkan juga buat kalian gitu kan. Oke sih, apalagi kira-kira yang kalian mau tahu? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya istilahnya ya caranya gimana. Itu straightforward banget, gitu kan. Tadi saya juga udah kasih tahu. Nah ini lucunya nih ya, ini kayak Mobile Legends ini kalau ada hero baru, kadang-kadang sudah di-download dulu sama dia nih. Makanya kadang-kadang saya lebih tahu duluan kalau udah hero-hero baru yang mau keluar. Kenapa? Modelnya udah ada soalnya, gitu kan. Bentuknya udah ada, gitu kan istilahnya. Ya itu sih triknya ya. Apalagi kalau kalian pakai server yang testing ya, itu kadang-kadang belum bisa di-play, kalian sudah bisa play duluan. Maksudnya udah tahu modelnya seperti apa yang akan keluar ya, gitu kan. Gitu kan. Karena biasanya sama si Muntun dia nggak bebanin servernya itu sudah di download dulu sama dia gitu kan, secara diam-diam download dulu sama dia, di update dulu tapi masih dikunci gitu kan. Makanya dulu waktu saya masih sering main itu kadang-kadang kalau mau iseng ada hero baru saya coba lihat asetnya gitu kan, oh ini tuh hero-nya, dia ketahuan gitu istilahnya, lebih tahu dulu lah modelnya seperti apa. Dan tapi ingat ya tadi jangan dipublish, maksudnya gini, jangan dijual kalau pakai model-modelnya dia. Karena itu dia tuh ada license-nya gitu kan. Nanti bisa kena hak ciptanya. Tapi kalau cuma untuk belajar doang gitu kan, tidak untuk komersial sih harusnya nggak apa-apa. Karena saya lihat nggak ada license untuk non komersialnya. Gitu kan. Oke ya. Kira-kira mungkin sampai di sini aja ya tutorialnya. Udah saya kasih tahu semua. Untuk libraries-nya bisa kalian download, ada di PowerPoint, kan? Terus Vuforia-nya kalian download semua. Kalau kalian pakai yang terbaru, kalian download yang terbaru Unity-nya harusnya sudah embed sama Vuforia-nya. Kan? Tinggal kalian bikin SDK key-nya. Terus udah sih itu doang. Kayaknya terus bikin model, pakai Mixamo untuk rigging-nya. Kalau kalian punya model-model sendiri, kalian scan sendiri, terus kalian mau rig untuk humanoid ya khususnya ya, kalian bisa untuk ambil modelnya, terus kalian upload ke Mixamo-nya untuk di rigging sama dia. Terus tadi ya bikin material, bikin button, gitu kan. Ya lumayan lah 2 jam ini banyak sekali yang bisa kalian ketahuin. Mohon maaf nih ya sebelumnya kalau misalnya kayak kekurangan tadi kayak tadi biasalah ini masalah moderator ya, masalah operator, bukan moderator, operatornya tadi ibaratnya ada kendala jaringan dan lain-lain.
Terus ibaratnya juga tadi nggak harus nunggu dulu, ya kan? Mohon maaf banget. Mudah-mudahan ke depannya nggak terjadi lagi. Ya juga tadi saya sekarang lagi di rumah, maksudnya karena tidak kurang enak badan, dan co-hostnya pun ibaratnya juga lagi sakit gitu kan. Tapi alhamdulillah masih bisa kita show webinarnya. Terima kasih semua udah datang. Jangan lupa kita masih banyak lagi nih yang mau kita show lagi nanti untuk webinarnya yang seru-seru lagi. Jangan lupa untuk follow di IG-nya. Terus saat ini juga Joro Coding sedang menerima pendaftaran baru. Dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena sebetulnya bisa dibilang murah banget, gitu kan. Dan nanti juga bayarnya kalau sudah bekerja, gitu kan. Kita berani ibaratnya menyatakan kalau nanti bayarnya sudah bekerja, dan itu sangat murah sekali istilahnya, hampir gratis, gitu kan. Kenapa seperti itu ya? Karena kita pengen tadi ya, kita pengen ningkatin kapabilitas dari orang-orang IT di Indonesia lah seperti itu kan, agar lebih siap untuk bekerja. Dan IT ini hal yang menarik, kenapa? Karena semua juga nanti orang akan harus bisa IT, pekerjaan pun juga nanti juga harus memerlukan skill IT gitu kan, jaringan pun juga nanti kita memerlukan jaringan yang bagus gitu kan, jadi nggak ada salahnya coba untuk apply di Juara Coding gitu. Kita coba aja gitu kan. Seru-seru semua mentor-mentornya, banyak ilmu yang bisa didapat gitu kan. Kita sering tugas-tugas akhirnya pun kita bimbing ibaratnya untuk menciptakan produk-produk yang lucu, yang keren, yang ibaratnya yang kekinian, kayak dari IoT, dari machine learning, ya kan. Terus sekarang kayak augmented reality. Jadi banyak banget ya video streaming gitu kan sudah kita coba present. Sebenarnya yang kita di webinar ini sudah pernah dibuat sama teman-teman kita di Juara Coding. Kita bimbing, kita ajarkan, sehingga mereka bisa buat tugas akhir mereka. Kan? Jadi, terus kita coba show juga di webinar ini, ibaratnya sebagian. Karena masih banyak lagi yang hal-hal yang lainnya yang lebih seru ya istilahnya ya. Oke, mungkin itu dulu sih yang saya bisa sampaikan sampai sekarang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kekurangan. Terus terima kasih juga udah ngikutin sampai akhir di sini. Tunggu lagi ya kita ya, nanti kita akan adain lagi webinarnya. Tadi pemenangnya sih Muhammad Al-Ghifari. Nanti kita akan kontak ya untuk nomor teleponnya. Kita akan berikan pulsa sebesar 50.000 ke Muhammad Al-Ghifari. Kalau pesertanya banyak, kita bisa 2 peserta yang menang ya. Mungkin karena sekarang peserta nggak terlalu banyak, kita batasin jadi 1 peserta. Biasanya kita kasih 2 peserta yang pemenangnya. Ya kan? Jadi kalau ada event webinar lagi, undang aja teman-temannya gitu istilahnya. Siapa tahu pengen informasi yang lebih ya tentang masalah dunia teknologi dan dunia IT. Oke, saya Dewa Brata. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau udah oke semua? Bisa di grup ya, kalau mau ada tanya-tanya, silahkan di grup WA. Sudah saya kumpulkan juga. Kalau ada pertanyaan atau ada mau sharing, silahkan. Kan, ada yang lupa-lupa, itu silahkan tanya aja. Nanti coba kita akan bantu jawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin sampai di sini dulu webinarnya. Nanti kita akan ketemu lagi ya, mungkin kita selalu aktif 2 minggu lah, 2 minggu sekali kita akan adakan kembali. Bisa feedbacknya kira-kira mau apa materinya, silahkan. Siapa tahu requestnya kalian bisa kita penuhi. Kalau misalnya ada yang pengen bikin apa gitu, silahkan. Nanti kita coba, kita lihat kalau mungkin menarik, bisa kita requestnya kita penuhi seperti itu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau pernyataan, saya undur diri dulu. Terima kasih banyak udah ngikutin. Jangan lupa follow IG-nya biar kita tetap semangat ya di Juara Coding hashtag-nya. Terus kalau tadi ada yang mau daftar untuk sebagai peserta batch ke-6, silakan, kita masih open. Bisa hubungin saya atau tanya di grup, boleh. Bagaimana cara pendaftarannya, syarat-syaratnya, dan nanti kita akan bantu. Sangat murah sih ya. Nanti kita bisa jelaskan seperti apa pembayarannya.
hampir free istilahnya. Kalau saya bilang itu hampir free ya istilahnya ya. Karena kita sudah sampai batch 6, sudah teman-teman kita yang sudah batch sebelumnya juga sudah mulai, sudah banyak yang sudah bekerja, dan mulai ibaratnya yang baru lulus ini batch 5 juga mulai wawancara kerja ya. Meskipun dalam masa-masa sulit kayak gini, mereka ibaratnya tetap dapat jaringan kita, bisa tetap bekerja istilahnya seperti itu. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih semua. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Terima kasih. Oke, saya matiin ya.